Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Inisma Mantarakan. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih sahabat Inisma, yaitu tamu istimewa, yaitu Bapak Haji Suryansa SAG MPD. Beliau ini adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di madrasah kami, Pak. Oh iya, senang sekali kita ke MAN ini ya. Sudah beberapa kali saya ke sini dan setiap datang ke sini selalu ada kemajuan yang mengejutkan. Ya, Pak. Nah, mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya Pak, dan tetap semangat dalam melaksanakan tugas di pandemi ini, khususnya di bulan suci Ramadan, Pak. Amin. Jadi itulah yang kita harapkan, dalam keadaan sehat kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan secara lebih fit, lebih rileks gitu kan. Iya. Dan itu menjadi penting ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jihan Syala Aulia. Saya sekarang duduk di kelas 10 IPA 1. Di sini saya ditugaskan sebagai host podcast Inisma Mantarakan untuk berbincang-bincang sedikit nih dengan Bapak seputar madrasah. Oke, ya. Sekaligus akan mengajukan beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Bapak, dan semoga Bapak berkenan untuk menjawab, Pak. Insyaallah. Yang pertama nih Pak, apa kesan Bapak terhadap Madrasah Aliyah Negeri Tarakan setelah melakukan beberapa kali kunjungan nih Pak ke madrasah? Ya, saya untuk Mantarakan, jadi tidak saja pada saat kunjungan, tapi di beberapa media ya, baik elektronik maupun media massa. Kemudian apa yang kita lihat bahwa Mantarakan itu memiliki komitmen yang kuat ya untuk meningkatkan secara kelembagaan, kemudian aktivitas akademikanya juga, dan siswa-siswanya semakin hari semakin berkembang. Nah, kita harapkan juga mudah-mudahan dari sisi infrastruktur Mantarakan ini bisa menjadi lebih baik. Jadi saya sangat terkesan ya, apalagi ini berada di Kota Madia, di mana ada bandara internasional. Mudah-mudahan dari Tarakan Mantarakan ini lahir siswa-siswa yang lebih baik, yang hebat, yang cerdas, dan bisa mengangkat martabat Kalimantan Utara, gitu ya. Nah, selanjutnya nih Pak, seperti yang kita ketahui, pandemi ini sudah berlangsung hampir 2 tahun. Bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai hal ini, khususnya pengaruhnya bagi pendidikan di madrasah? Ya, ini ada sebuah fenomena sosial ya, dan alam yang kita tidak bisa hindari. Tidak saja di Tarakan menimpa lembaga kita, tapi seluruh dunia ya. Jadi kita tidak bisa menghindar satu fenomena sosial yang memang satu sisi mencemaskan kita, tapi biasanya ada hal yang positif di dalamnya. Kita menjadi spirit persatuan, menjadi kita lebih merasa senasib penanggungan, ya kan? Kemudian pola gotong royong, kita semakin tinggi sikap gotong royong kita, membantu satu sama lain. Nah, di dalam hal pendidikan, maka kita lihat terjadi kemandirian pendidikan yang luar biasa, ya. Katakanlah misalnya dari sisi yang tidak biasa jadi imam sholat, ya kan, karena pandemi di rumah saja, lalu mereka belajar menjadi imam, ya kan, anak-anak juga belajar di rumah. Nah, tradisi saling mendidik, tradisi belajar, pembelajaran di rumah itu menjadi penting. Bukankah di dalam hadis dikatakan al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah yang pertama. Nah, karena itu maka kita ambil yang positifnya ya. Dan kita juga harus taat seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah, supaya kita tidak terjebak dan terimbas dari COVID-19. Jadi kita ikut mengamankan negara walaupun dari MAN yang ada di Tarakan ini, tapi bagaimana kita bisa menjadi penjaga dan pengawal, membantu pemerintah untuk menjadikan negara kita aman daripada COVID-19 ya. Dan tentu dengan adanya COVID-19 itu tidak menghalangi kita untuk melangsungkan mekanisasi pendidikan, ya kan? Ya. Dengan kurikulum yang lebih rileks misalnya, yang lebih fleksibel misalnya, tetapi tetap komit ya untuk membangun pendidikan, ya kan? Kemudian terus transfer knowledge terus kita kembangkan. Nah, kemudian ada tradisi saling kunjung, home visit, ya kan? Artinya silaturahim tetap terjaga, apalagi sekarang ini sudah berbasis IT, ya.
kita sudah didekatkan dengan IT, jadi secara tidak langsung kita didorong bahwa ke depan itu semuanya sudah dekat dengan informasi dan teknologi, ya. Jadi saya kira di samping hal-hal yang mencemaskan tadi, sekali lagi ada hal yang positif. Di setiap fenomena sosial biasa seperti itu. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, menurut Bapak apa yang seharusnya dilakukan oleh Bapak Ibu Guru dan kami ini khususnya peserta didik agar tetap semangat dalam belajar meski dalam kondisi pandemi seperti ini Pak? Ya, jadi Ibu Guru ini punya peran yang sangat penting ya untuk membangun spirit siswa ya. Guru menjadi ikon dalam sistem pembelajaran di COVID-19. Bagaimana para guru selalu mengawal murid-muridnya untuk tetap bersemangat. Kemudian bagaimana guru mendekatkan hubungan antara guru dengan orang tua, ya kan? Kemudian bagaimana guru melakukan kendali ya pembelajaran misalnya. Jangan sampai terlalu lama misalnya tidak terkoneksi antara siswa dengan orang tua, ya kan? Karena itu maka menurut saya bahwa para guru dituntut untuk lebih satu waspada, kemudian yang kedua lebih tangguh lagi dalam menghadapi zaman era COVID-19 seperti itu. Dan tidak mustahil bahwa dalam kondisi COVID seperti ini akan lahir nanti siswa-siswa dengan keberhasilan sesuai dengan zamannya, ya, sesuai dengan zamannya. Kita sering melihat bahwa dalam keadaan terhimpit itu ada banyak orang yang lebih sukses mendapatkan kreasi yang baru, ya kan, dalam melakukan pendidikan. Jadi pendidikan kita pendidikan yang sangat kreatif itu kita bangun, dan para dewan guru supaya lebih memunculkan inovasi-inovasi baru, dan saya berharap juga bisa out of the book ya. Bagaimana dia melakukan kreativitas, inovasi supaya sistem pembelajaran itu satu tidak keluar dari apa yang diinginkan oleh pemerintah, yang kedua bahwa ada muatan-muatan lokal yang perlu dikembangkan, ya kan? Yang tentu kita tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat, ya. Oh iya Pak, menurut informasi proses pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 ini sudah akan dilaksanakan dengan tatap muka. Nah, kalau hal ini terlaksanakan, hal-hal penting apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk madrasah Pak? Ya, memang akhir-akhir ini regulasi kita itu kita harus memahami terjadi regulasi yang begitu cepat berubah, ya kan, menyesuaikan dengan kondisi kita, karena ini adalah pandemi global ya, yang harus kita pahami dan kita harus survive. Jangan sampai kita terjebak dalam pemikiran-pemikiran yang fatalis misalnya ya, tetapi kita tetap harus dinamis. Nah, kalau misalnya terjadi pembelajaran tatap muka, tentu kita mendapatkan pengalaman baru jika kita keluar dari masa-masa COVID-19 ini. Saya kira ada banyak hal yang nanti yang akan timbul, misalnya yang pertama itu bahwa ada kedekatan batin antara murid, orang tua dan guru yang lebih intens, ya kan, dan kegiatan-kegiatan pada masa COVID itu jangan ditinggalkan, bisa jadi dikolaborasikan dengan kondisi-kondisi di mana sistem pembelajaran itu tatap muka, dan guru itu tentu adalah seperti seorang raja di hadapan, bukan raja ya, dia pejuang di hadapan murid-muridnya ya. Karena itu maka guru yang selalu melakukan inovasi itu juga muridnya akan ikut berinovasi. Jadi kalau dia tatap muka, saya kira kita kembali ke masa lalu, tetapi ada nilai lebih di mana kita sudah terbiasa ya menggunakan sistem pembelajaran berbasis IT. Jadi bisa dikombinasi saja, saya kira. Bisa jadi nanti pembelajaran tidak saja di ruang kelas, bisa jadi juga nanti di halaman rumah penduduk atau di kapal-kapal perang misalnya yang ada di sini, ya kan? Bisa saja seperti itu. Jadi ruangan itu tidak menjadi batasan di mana kita harus
karena tidak ada ruangan lalu tidak belajar. Tidak. Saya kira sistem pembelajaran itu bisa di mana-mana saja ya. Tidak mesti di sekolah, Ya. bisa di luar, mencari referensi tempat-tempat yang bisa merefreshingkan pikiran kita ya Pak. Iya, tempat-tempat yang lebih menggugah kita, misalnya kan kita punya semangat relaksasi, bisa lebih rileks begitu kan, bisa rekreatif, itu penting ya, penting. Apalagi Tarakan ini kan punya nilai sejarah, di mana Jepang datang ke sini. Saya kira didekatkan dengan itu, sehingga kesadaran sejarah bagi siswa MAN dan guru MAN itu menjadi penting. Itu yang kita angkat. Kita ke Jakarta, kok begitu ya? Kok Tarakan sepertinya, misalnya bahwa Jepang itu datang di Tarakan itu belum terlalu di blow up. Nah, MAN bisa menjadi pionir untuk menyuarakan itu di tingkat nasional. Yang terakhir nih Pak, pesan-pesan Bapak kepada kami khususnya para pelajar yang ada di madrasah nih untuk kedepannya apa Pak? Pesan-pesan untuk kami para pelajar yang ada di madrasah. Oh ya. Saya kira yang pertama, para pelajar itu harus punya sikap pertama, hemat. Hemat itu menjadi penting para pelajar. Ada pelajar kita yang kadang-kadang tidak hemat dalam menggunakan uangnya. Ya, hemat itu kan pangkal kaya, dan hemat itu juga artinya di tengah-tengah. Hemat itu dia tidak pelit tapi juga tidak boros. Diksinya adalah hemat. Yang kedua adalah cermat. Cermat melihat peluang. Kalau ada waktu-waktu di mana kawan-kawan kita misalnya berlebih dalam bermain, kita bisa menggunakan waktu kita untuk menimba ilmu supaya ke depan ya. Harus prediktif ke depan. Kita mentarget diri kita. Kalau kita ingin jadi misalnya usahawan, dari sekarang kita kembangkan. Harus fokus, terukur dan sistematis ya. Nah, yang kedua hemat, cermat, kemudian giat. Para pelajar itu harus giat. Kalau dia tidak giat hari ini, nanti ke depan juga tidak menjadi orang yang giat. Nah, pelajar yang giat itu akan berbeda dengan pegawai yang pelajar yang bermalas-malasan misalnya. Kemudian hemat, cermat, giat, ada nekat di dalamnya. Harus ada kenekatan di dalamnya. Nekat untuk belajar, oh saya harus bisa berasosiasi menjadi orang A, B, C, D. Tentu orang saya ingin bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Ya, hemat, cermat, giat, nekat, lalu beribadat. Pelajar itu jangan meninggalkan ibadat, dia taat kepada orang tuanya, dia taat kepada gurunya, ya. Kemudian tentu dia taat kepada Tuhan dan Rasulnya. Apalagi ini MAN, jaga identitas MAN ini ya, kita bagaikan kertas putih, ya. Kalau sedikit saja ada celah maka akan kelihatan. Jadi saya kira itu yang pesan yang saya berikan kepada pelajar MAN. Kita tetap kuatkan akhlakul karimah, ya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian yang bisa membesarkan madrasah aliyah ini menjadi tentu menjaga citra diri madrasah aliyah itu menjadi sangat penting ya. Nah sahabat Inisma, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Ternyata banyak hal dan informasi yang bermanfaat yang kita peroleh dari bincang-bincang kita hari ini sahabat Inisma. Sesudahnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Baik, sama-sama ya, karena sudah meluangkan waktunya untuk madrasah kami, Insya Allah, Pak. untuk MAN kita selalu siap lah, kan tidak jauh, cuma 2 jam 1,5 jam ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, salam semuanya, salam sehat ya. Sahabat Inisma, tidak terasa kurang lebih 30 menit kita dengan Bapak Haji Suryansa SAG MPD dalam channel Inisma, informasi inspiratif seputar madrasah. Semoga informasi inspiratif dari narasumber kita hari ini dapat menambah wawasan kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya sahabat Inisma. Sampai jumpa di inspirasi yang lain dan narasumber yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.